Pernah atau tidak pernah tidak mandi pergi ke kantor? Oh no. Halo Sobat Semen Padang, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong mengenai Hari Kartini, peringatan Hari Kartini menjadi momentum bagi para wanita Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan profesinya masing-masing. Saat ini, perempuan mempunyai peran di hampir semua bidang yang mungkin dulu dianggap mustahil dan tabu. Raden Ajeng Kartini, beliaulah menjadi pelopor wanita di Indonesia yang menyuarakan kesetaraan gender agar semua perempuan di Indonesia mempunyai hak yang sama dengan pria. Sudah semestinya kita kenang beliau dan melanjutkan perjuangannya. Saya, Nur Anita Rahmawati, Senior Manager Public Relation dan Sekretariat PT Semen Padang, hari ini akan membantu program spesial dalam rangka memperingati Hari Kartini, yaitu Super Semen Padang, Suara Perempuan Semen Padang. Semen Padang merupakan pabrik semen pertama di Asia Tenggara. Ngomong-ngomong mengenai pabrik semen, pasti pada mikir, pabrik semen adalah identik dengan karyawan laki-laki. Mungkin Sobat Semen Padang ada yang bertanya-tanya nih, berapa sih jumlah karyawati Semen Padang? Jadi jumlah karyawati Semen Padang itu ada sebanyak 97 orang atau 8,4% dari total karyawan Semen Padang. Dan hari ini kita akan berbincang dengan perwakilan karyawati Semen Padang. Oke, Sobat Semen Padang, langsung saja kita panggil perempuan hebat dari Semen Padang, Ratna dan Nurita. Yeay. Halo, mana apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Iyalah ya, di tengah kondisi kayak gini kita masih sehat semuanya, alhamdulillah. Iya, kesehatan sekarang merupakan hal yang ini ya, sangat berharga sekali ya. Betul. Iya. Jadi kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Jadi mungkin rekan-rekan berdua ini sudah sangat lekat ya dengan Kartini. Mungkin punya memori-memori di saat masa kecil gitu Hari Kartini? Oh iya. Kita dulu sering karnaval ya, karnaval dari TK, SD gitu kan ya. Oh iya. Mungkin ada yang memakai baju adat daerah ya kan? Baju pengantin ya. Ini jujur ini. Ini jujur nggak cuma pengantin adat maksudnya kan, ada daerah ya kan. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Yang setengah ini, wanita hebat ini bernama Ratna. Nama lengkap? Ratna. Jadi Bu Ratna, ini jabatannya apa Bu sekarang? Oh, 3 tahun terakhir saya sebagai senior manager quality control. Oke, quality control itu berarti memastikan. Memastikan, betul. Oke, selain jabatan juga mungkin latar belakang pendidikannya apa? Saya lulusan dari Teknik Kimia ITS Surabaya. ITS ya, ITS itu Institut Teknologi 10 November. Karena kadang-kadang orang bukan Surabaya. Kadang-kadang Surabaya. Iya, Surabaya. Saat ini sudah berkeluarga, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Berapa putra-putrinya? Alhamdulillah saya sebagai ibu dari 2 orang putra dan 1 orang putri. Wow, luar biasa ya. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita beralih ke yang paling ujung sono. Silahkan Bu, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Nurita Handayani. Saat ini saya menjabat di unit sarana umum sebagai senior manager. Gitu. Oke. Gitu. Basic pendidikannya apa, Bu? Saya tamatan teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung. Oke, udah berkeluarga ya, Bu? Alhamdulillah, udah punya anak 3
2 orang putra dan 1 putri. Wow, luar biasa. Sama gitu ya. Sama ya ini ya, sepertinya mempunyai kesamaan ya. Sama-sama berlatar belakang teknik dan juga sama-sama punya 3 anak ya dan kan. sama-sama tinggal Deketan ya. Iya. Dan anaknya sobat Berdua dan bertiga sebenarnya di satu komplek ya kan. jatahnya 3 orang soalnya. Iya. Oke. Jadi makna Kartini gitu menurut rekan-rekan apa sih? Makna Kartini untuk saya di era sekarang ini mungkin lebih ke kebebasan berpendapat. Kemudian satu lagi adalah jangan takut untuk meraih mimpi gitu. Oke. Mungkin di usia kita yang sudah ya seperti ini ya Bu, mungkin sudah. mimpi itu sebagian sudah menuju tercapai, senja tapi kan, jangan berhenti untuk mempunyai mimpi gitu. Seperti Oke, itu. artinya sebenarnya usia tidak membatasi kreativitas dan juga prestasi gitu ya. Oke, kalau makna Kartini sendiri menurut Bu Nurita apa? Kalau menurut saya ya, Ibu Kartini itu adalah seseorang wanita yang mempelopori sinkronisasi ya gitu antara kewajiban wanita sebagai ibu rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Terutama dalam kesempatan meraih pendidikan. Yang mana kita tahu zaman sebelum gerakan ataupun yang dilakukan oleh Ibu Kartini ini, wanita itu sangat terbatas kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan. Namun dengan adanya ide-ide dari Ibu Kartini yang dituangkan ya mungkin dulu dalam bentuk surat-suratnya, itu saat ini kita bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya gitu. Nah, menurut saya kesempatan wanita untuk mendapatkan pendidikan ini sangat baik ya, karena sebagaimana yang kita tahu wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya Pak ya. Terus mencerdaskan wanita itu sama dengan mencerdaskan keluarganya, mencerdaskan satu keluarga artinya membangun satu generasi gitu. Oke, luar biasa. Jadi peran wanita itu sebenarnya sangat krusial ya. Baik mungkin di bidangnya masing-masing maupun di keluarga. Karena kan memang keluarga itu sentralnya biasanya dengan ibu-ibu ya. Gitu. Kalau nggak ada ibu-ibu di rumah gitu mungkin. Sampai ada istilah bunda sentris ya. Oh, apa itu? Bunda sentris bunda gitu ya. sentris. Ya memang ada bunda sentris. Bunda sentris. Kehidupan keluarga tuh berputar di bunda gitu. Iya benar. Pokoknya kalau bunda nggak Apa-apa ada bunda, mungkin gitu. oleng gitu ya rumah tangga kalau nggak ada Apa-apa bunda gitu ya. Oke, itulah makna Kartini buat rekan-rekan semuanya. Artinya kan sebenarnya memang Ibu kita Kartini kita sepakat ya kalau beliau itu mempunyai jasa yang luar Besar biasa sekali bagi wanita-wanita Indonesia gitu. Jadi ada yang dulu mungkin tabu gitu ya menjadi semisal pejabat negara gitu. Nah sekarang banyak sekali pejabat negara itu dijabat oleh seorang wanita atau perempuan. Juga pemimpin daerah juga sekarang udah mulai banyak dijabat oleh seorang wanita. Dan itu pun kita memang patut bersyukur ataupun patut berterima kasih kepada Ibu kita Kartini. Oke, Sobat Semen Padang, kita saat ini akan masuk ke sesi pertama kita. Tadi itu baru perkenalan awal ini ya. Semoga saja sudah sedikit mencairkan suasana gitu ya dengan ibu-ibu kita Kartininya Semen Padang ini. Kita akan masuk sesi pertama. Guess what? Oke, di sesi kali ini, tadi kan di awal sudah ada perkenalan sedikit nih mengenai jabatannya apa gitu. Ini coba kita mau ngetes sedikit, kira-kira saling mengenal nggak sih dengan job desk masing-masing gitu. Job desk pasangan yang ada di sini gitu. Oke Bu Ratna, coba tebak job desk-nya Bu Nurita ini apa? Job desk-nya adalah memperbaiki fasilitas umum, baik di area emplasement maupun di area pabrik. Kemudian bertanggung jawab terhadap kerapian dan kebersihan taman. Terus ini aku nggak ada pilihan call of friend ya Bu. Mungkin itu dulu Nit. Langsung kita konfirmasi ya. Oke, sekarang kita konfirmasi. Kira-kira bener atau enggak? Benernya berapa persen?
Mungkin yang tadi itu hanya sekitar 50-60% ya. Oke. Murah ya. Potongan dulu lah 50% luar ya, lumayan. Karena masih ada yang lain selain yang tadi ya ini memelihara fasilitas umum, fasilitas perumahan, perkantoran, emplasmen dan pabrik. Juga kita juga mengelola optimasi aset-aset semen Padang. Oke, berarti masih aset. nilainya 50% ya, Bu? Ya kira-kira 60 lah. Oh, 60 lah ya. Kasih ya kan? Dapat bonus. Kasih bonus. Oke, sekarang gantian ini. Coba tebak job desk-nya Bu Ratna ini apa kalau di pabrik? Kalau dari mendengar gitu ya, telepon-teleponnya selama ketemu nih kayaknya Bu Ratna nih aktivitasnya mengontrol semua proses produksi semen, mulai dari bahan baku yang dikirimkan ke pabrik sampai diolah menjadi klinker dan terakhir diproduksi, packing menjadi semen yang berbagai tipe itu. Itu benar nggak, Mbak? Iya, sekarang kita konfirmasi dulu nih, berapa persen tingkat kebenarannya? Iya, nilainya udah mungkin 90. Royal dia. karena memang aset aja soalnya. skopnya memang kalau quality control, jadi kita di sini untuk jaminan kualitas ada dua, QA dan QC. Quality control itu adalah menjamin kualitas material in process. In process artinya di sini mulai masuk dari tambang ke area pabrik sampai ke silo ya, Mbak ya. Ke silo. Jadi out silo itu adalah skopnya QA gitu. Gitu. Seperti itu. Kenapa nilainya tadi 90? Karena kebanyakan. Kebablasan tadi, Bu. Istilahnya kalau orang Minang terlongsong. Itu terlongsong ini, Bu. Oke, jadi minimal sudah cukup mengenal sebenarnya ya job desk-nya dari Bu Ratna itu apa gitu di lapangan. Ini Bu Ratna mungkin tadi salah, ada yang kurang tuh karena memang sebelumnya aset ini bukan di sarana umum. Jadi gitu. aset ini di sarana umum baru di 2017 atau 2018. Kira-kira gitu. Jadi mungkin jadi memang satu sarana umum, satu adalah quality control, ya kan? Which is pasti di dalam pekerjaannya itu nanti akan sangat banyak terlibat itu adalah mungkin para kaum laki-laki gitu ya. Nanti kita akan banyak ngobrol, itu di sisi kedua. Nah sekarang itu kita akan masuk ke games pertama gitu ya kan. Jadi kan wanita itu kan wanita yang bekerja gitu kan. Career woman, just like us gitu kan. Mungkin tidak dianggap cekatan dalam hal lain di luar pekerjaan. Maybe ada yang merasa sometimes underestimate gitu ya. Oh, anak orang bekerja itu mungkin di rumahnya berantakan atau rumah nggak pandai mengurus rumah atau mungkin nggak pandai masak atau apa. Nah, sekarang ini kita akan ada games gitu kan yang terkait dengan dapur gitu ya. Tapi aku sebenarnya games ini agak sedikit menyaksikan karena berdua ini kayaknya cukup sangat ahli. Tapi kita lihat lah ya. Kita lihat seberapa ahli gitu kan ya. Dan seberapa teliti bunda berdua ini ketika mengenali bumbu-bumbu di dapur. Oke Sobat Semen Padang, di challenge yang pertama ini, bunda-bunda berdua akan kita minta untuk menebak bumbu dapur dalam waktu 1 menit. Jadi nanti silakan diurutkan dari kanan ke kiri sesuai dengan list yang akan kita kasih. Dan pemenangnya akan mendapatkan 1 poin, kemudian yang kalah kita akan ada hukuman yang masih kita rahasiakan. Ini biar mereka berdua itu semakin kompetitif. Oke? Untuk timekeeper sudah ready? Kita mulai waktunya. 3, 2, 1. Dari sini kemana? Sini lagi, pokoknya dari sini kemana? Waktu habis, kita ambil. Ini ada, kok nggak bisa mengenali? Loh, ini jahe ada sama yang kelewatan. Kelewatan. Lengkuas kelewatan. Ya kenapa kelewatan? Makanya Kelewatan. itu mudah. Kelewatan. Kelewatan.
Dewan Juri. Jintan. Bener ya. Jahe nggak ada. Kelewatan. Yang ketiga lengkuas, benar. Terus kunyit, benar. Kencur, benar. Ketumbar, ya benar ya, ketumbar. Jintan. Terus jintan, Jintan tuh ini yang mana? salah. Jintan harusnya ini. Nih, salah satu. Oke, salah satu. Salah dua berarti udah salah dua tadi ya. Ini yang Terus merica dulu harusnya. Salah 3. Oh, merica betul. Ini baru cengkeh, Oh, merica betul. Terus itu kemiri, kayu manis, kapulaga, kapulaga, bener, ini kapulaga, bunga lawang. bunga lawang, ini. Adasnya mana? Adasnya kebalik sama ini. Ada kebalik sama jintan. Berarti benernya berapa? Mericanya Salah 3. mericanya benar tadi. Oh, ininya. Susunannya kok Sunanya salah. Oh, kebalik. salah 3. Salah 3, berarti Satu kurang, 2 salah kebalik. kebalik. Oke, sekarang ini. Oke, selanjutnya. Aku pede sih. Kok beda sih? Udah dicek tadi soalnya. Ini asam kandis, bener ya. Oke. Asam kandis, bener. Habis itu jahe, bener. Lengkuasnya ketinggalan. Lengkuasnya nggak ada. Salah ketik, satu. Salah satu. Terus lanjut kunyit, bener. Ini apa? Habis itu Oh, kencur, kencur, betul dia bunda. betul. Kencur. Coriander. Oke. Oh, ketumbar, kecumber. betul. Terus ini, dia ke sini. Iya, jintan, betul. Oh, jintan tuh yang kecil ya. Jintan merica, betul. Habis itu cengkeh. Hmm. Nih, cengkeh, betul ya. Ini, dia ini. Cengkeh. Ke sini. Habis cengkeh kemiri, betul. Ini kemiri. Mm-mm. Habis Sini kemiri sini dia. ini ya. Apa itu? Kayu manis, betul. Habis itu kapulaga, betul. Bunga lawang, betul. Itu bunga lawang namanya bunda. Nah, ini baru ada. Yeay! Oke, terima kasih Dewan Juri. Oke, Sobat Semen Padang. Challenge kita yang pertama udah selesai dan seru banget. Emang kalau berhubungan dengan ibu-ibu ini keseruannya luar biasa. Apalagi berhubungan Mama ya. dengan bumbu dapur gitu. Dan pemenangnya kita udah dapatkan adalah Ibu Ratnawati. Yeay! Seneng Bu. Oh, senang dong. Dan tentu saja yang memang belum beruntung di challenge pertama adalah Bunda Nurita. Untuk yang belum menang, kita ada sedikit perhatian ini alias hukuman yang bisa dipilih dari apa itu fishbowl ini. Ada 2 hukuman sebenarnya. Yang satu ini berisi skip, artinya beruntung. Kalau dapat gitu yang ya. skip, berarti Anda nggak dapat hukuman. Oke. Doa yang kenceng ya Bunda. Iya, berdoa. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dan bacakan kenceng-kenceng. Bukan yang skip ya. Mau dibantu bacain, Bu? Ini Sini saya bacain aja. judul hukumannya telepon direksi, bilang halo Pak, saya kalah main game disuruh telepon Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Bukan saya. Direksi kita ada 3. Direktur utama, direktur produksi operasi, direktur SDM. Silakan Bunda pilih salah satu. Dan di loudspeaker. Aduh, saya telepon siapa ya? Kalau nggak diangkat berarti kan nggak apa-apa. Kita coba 2 kali percobaan ya. Kita coba yang mungkin nggak diangkat gitu. Kok aku yang tegang ya? Alhamdulillah gitu. Aduh ya Allah. Percobaan pertama kita coba dari Tunjukkan ke kamera siapa yang ya, telepon. dari direktorat saya sendiri dulu ya Pak ya. Kita coba Kok ditanya Babu? nelfon Pak Tubagus. Oh, itu bagus. Oh, diangkat kalau itu baik bapaknya. Iya. Ditunjukin kamera. Berdiri Ya, aja. saya coba ini ya, langsung call Loudspeaker. loudspeaker ya. Aduh, maafin Pak, jangan diangkat Pak. Tapi lagi rapat. Aduh, Rapat komisaris. ya Allah.
Diangkat. Assalamualaikum, Pak. Salam. Pak, maaf Pak, saya ini dikerjain Anita Pak, saya kalah main game, terus disuruh nelfon Bapak buat bilang saya kalah nge-games Pak. Nih Bu. Nggak terima maafmu gimana? Aduh Pak, gimana? Mukanya merah. Wajah merah langsung Pak. Waduh Pak, nanti saya ulang lagi pas lebaran Pak. Minta maaf. Minta maaf sekali lagi Pak. Bilang enggak, aku menghukum kamu akhirnya. Aduh, apa hukumannya Pak? Hukumannya gimana Anita meminta maaf kepada saya juga. Aduh. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, itu tadi ya Bu Nurita. Gimana ya Bu? Enggak, sebenarnya Ibu Nurita yang nelpon, aku yang sakit perut sebenarnya kan. Itu tadi adalah hukumannya menelpon direktur terkait ya, untuk minta maaf ya. Gimana rasanya Bu? Tadi ngarepnya nggak diangkat. Ternyata itu buktinya bahwa direksi kita tuh sangat Iya, fast care. response ya. Fast response, Kalau ditelepon betul. oleh anggotanya. Oke, karena kita sudah selesai yang sesi pertama, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yakni pernah atau tidak pernah. Yeay. Kita bekali dulu ini. Kita bekali dulu ini. Nanti diangkat dengan cepat ketika saya mengajukan pertanyaan. Ini agak muter-muter. Oke, mungkin dilihat dulu, dipandang-pandang. Yang merah adalah nggak pernah, yang hijau adalah pernah. Jangan terbalik ya, Bu. Oke, ini tidak ada menang kalah kok. Ini lebih kepada pernah atau tidak pernahnya saja. Kejujuran ya. Kejujuran. Oke, yang pertama, pernah atau tidak pernah tidak mandi pergi ke kantor? Tapi pakai parfum Bu, pakai parfum deodor. Give me time untuk ketawa dulu. Ya Allah, luar biasa banget. Oke, kenapa waktu itu pernah nggak mandi, Bu Retna? Karena saya sok jadi orang luar Bu. Sebelum tidur saya udah mandi. Jadi pagi badan udah merasa seger dan bersih. Jadi nggak apa ngantor aja. Tapi tidak sering, tidak sering. Tidak sering, nggak pernah. Tidak sering. Jadi melalui Bu Retna inilah aku bisa mempelajari bahwa mandi itu bisa dicicil, saudara. Dicicil sebelum tidur itu boleh mandi. Jadi kalau bangun tidur itu langsung bisa pergi ke kantor. Itu mungkin Jadinya make up-nya juga udah on gitu ya. jangan-jangan mungkin sebelum berangkat, sebelum bobo itu Udah make make-up-nya up-an, on ya iya. kan? Enggak dong. Oke, yang kedua. Pernah atau nggak pernah kepikiran ingin jadi laki-laki? Jujur ini ya. Jujur. Wow, ini bunda terus ya. Yang pernah ya. Hello. Ini mah ketur banget orangnya Ada kayaknya. ada hal apa yang membuat jadi pengen menjadi laki-laki? Apa ya? Saya lupa ya Bu ya. Jadi karena saya anak pertama mungkin ya ada masa-masa di mana itu saya harus lebih tough gitu ya. Ada masa perjalanan hidup dulu itu saya harus lebih tough gitu. Dan saya merasa wah kalau saya jadi laki-laki lebih gampang nih sebenarnya seperti itu sih. Oh gitu, tapi menyesali nggak? Menyesali nggak ingin jadi laki-laki? Atau jangan-jangan sekarang masih pengen jadi laki-laki? Enggak. Saya wanita utuh seutuhnya ya Bu. Tulen. Iya. Tapi apa itu namanya? Sekarang merasa bersyukur nggak kita jadi seorang wanita? Oh iya, bersyukur sekali. Itu kan pertanyaan tadi pernah atau tidak Kepikiran pernah atau enggak gitu ya? kan? Iya. Berarti cuma sedikit sekali gitu. Sedikit sekali ya, pengen karena sebagai tulang punggung keluarga mungkin anak pertama anak ya? pertama anak pertama dari- sebagai anak pertama. Oke, pertanyaan yang ketiga. Pernah atau nggak pernah di underestimate oleh atasan atau rekan kerja terkait gender? Oke, sekarang yang pernah aja dulu kali ya. Sebelum sebelum di unit yang sekarang gitu. Jadi sebelum ditempatkan di suatu pekerjaan pernah di underestimate karena oh dia kan perempuan, dia kan
punya Hamil anak, gitu ya ya. dia hamil gitu kan, dia punya anak, nanti anaknya siap ditinggal nggak ya, yang seperti itu gitu. Bagaimana dia membagi waktu dengan keluarganya. Jadi Kira mungkin seperti itu. dulu sebelum di Sarana Umum kan emang pernah memimpin proyek ya, proyek besar gitu PT Semen Padang gitu ya, sebagai seorang wanita apalagi gitu kan. Proyek itu kan emang kebanyakan harus turun di field atau di lapangan gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Jadi waktu itu merasa ada yang underestimate seperti itu gitu ya. Iya, mungkin sebelum penempatan mungkin ya, karena memang lokasi pekerjaan kan memang di remote area ya istilahnya gitu, jauh, terutama ya di luar kota ya, bukan di Padang, yang mana berarti kan kalau saya di posisi itu gitu kan, berarti saya harus siap dengan konsekuensi berjauhan dengan keluarga, seperti itu. Tapi bisa dibuktikan kan ya? Alhamdulillah proyeknya udah selesai dan sudah produksi juga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bahwa memang ketika kita di underestimate itu bukan artinya kita harus apa itu namanya istilahnya ya, tersungkur gitu ya. Tapi itu soal bagaimana cara kita untuk bangkit kembali membuktikan Betul. bahwa memang kita itu sebenarnya walaupun wanita kita bisa mengerjakan apa yang memang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Iya. Mungkin saat itu bukan kepada kepada teknis atau segala macam ya, mungkin lebih kepada gender bapaknya mungkin beliau gitu ya, mungkin lebih berpikir kepada bagaimana dengan keluarganya nanti, ya mungkin lebih ke sana gitu. Artinya support keluarga mungkin memang sangat penting dalam betul. hal ini gitu ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Pernah atau tidak pernah bad mood saat halangan? Kalau ngomong nggak pernah protes semua kayaknya. Ini kayaknya semua orang pernah mengalami ya. Berat nah, pernahnya gimana? Apakah emang sangat berpengaruh sekali itu ya? Kalau kita sedang berhalangan itu dengan mood kita gitu, dan atau Jadi dengan semangat bekerja? Ada masa, ya memang kadang itu kita tidak emosi itu kadang tidak terkendali gitu ya pada saat itu hormonal. Seperti itu sih. Jadi di pekerjaan ya mungkin jadi lebih judes atau lebih sensitif gitu. Nah ini saya juga minta maaf kepada rekan-rekan kalau dapat ini ya, dapat imbasnya gitu ketika kita lagi dalam kondisi hormon yang tidak stabil itu gitu. Oke, artinya ketika bad mood seperti itu ingin orang lain, Ibu Ratna atau Bu Nurita itu ingin orang lain itu men-treat Ibu itu seperti apa sih? Gitu. Sebenarnya sih bukan salah mereka ya. Maksudnya mereka itu memperlakukan kita normal sih sebenarnya. Cuma kita yang abnormal loh gitu. Jadi mungkin ya kita aja yang harus lebih bisa mengontrol diri gitu. Mungkin pada saat seperti itu ya kita less melibatkan diri dalam hal-hal yang akan menaikkan emosi dan seterusnya. Hal-hal itu mungkin bisa kadang-kadang mempengaruhi mood kita, tapi kita harus membuktikan bahwa itu adalah profesional gitu. Kalau Bu Nurita mungkin bagaimana? Ada mau disampaikan? Enggak sih, mungkin karena hormon tadi ya lebih sering migrain jadinya, cuman pas sehari aja. Keterbatasan kita itu kan fitrah ya sebenarnya, jadi itu nggak pun kita jadikan sebagai halangan gitu ya. Sehingga kita menuntut orang lain itu untuk berempati atau seperti apa ke kita gitu. Cukuplah kita yang menjaga gitu ya. Kalau saat migrain mengganggu gitu lah, cukuplah kita yang agak menjauh dari konflik atau seperti apa. Setuju. Gitu. Ya kita mengerti diri kita sendiri, tahu apa yang sudah dilakukan, terus kemudian besok kita harus kembali lebih fresh dan lebih baik lagi gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Pernah atau nggak pernah merasa insecure berada di pekerjaan yang identik dengan laki-laki? Oke, nggak pernah berarti ya. Ini ibu-ibu berdua ini orangnya percaya diri gitu. Kenapa Anda merasa selalu percaya diri? Ya saya ya alhamdulillah rasanya bisa ya menyelesaikan semua job desk dan tantangan-tantangan yang diberikan kepada saya selama saya menjabat di pekerjaan itu gitu Bu Anita. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya untuk kita merasa insecure gitu. Saya merasa cukup
Kompeten. ya, cukup kompeten untuk berada di posisi itu gitu. Ya mungkin kompetensi dan juga kalau satu lagi sih menurut saya adalah continuous learning ya. Iya. Artinya istilahnya kita merasa kompeten dan kita juga harus terus mengimprove ilmu kita gitu. Jadi ketika ada hal yang baru kita juga bisa harus langsung cepat beradaptasi. Iya. Mungkin itu ya. Setuju. Kalau Bu Nurita? Saya merasa selama di Semen Padang gitu ya, saya selalu memiliki tim yang menurut saya baik ya, bisa bekerja sama dengan saya dan baik itu laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi kita selalu bisa berkomunikasi baik itu dulu di proyek maupun di unit yang sekarang gitu. Jadi kita punya tim-tim yang menurut saya kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan spesial dari Direktur Keuangan dan SDM PT Semen Padang untuk yang tadi ditelepon, ya kan? Beliau mengisi list berdasar pertanyaan yang kita mintakan diisi oleh netizen. Isinya adalah pernah atau nggak pernah pasangan atau orang tua tidak support karir kamu? Wow, luar biasa ya. Berarti memang artinya apa? Artinya mungkin dukungan dari keluarga itu penting sekali ya? Penting sekali, suami terutama ya. Kenapa jadi terharu? Dia yang bilang suami, aku yang terharu. Ya karena sudah terharu mungkin sudah tahu alasannya ya Bu. Maksudnya kita bekerja seperti saat ini dengan, kalau saya sendiri ini kan di quality control ya, di mana kita harus mengontrol pabrik yang berjalan 24 jam gitu. Jadi artinya dalam 24 jam saya itu pasti ada beberapa jam yang saya alokasikan untuk ngecek pekerjaan gitu. Pada saat ada masalah di mana perhatian saya itu dibutuhkan untuk ke pekerjaan, tentu urusan rumah tangga ini Agak sedikit agak sedikit kendor dan yang mengambil alih itu siapa lagi kalau bukan suami gitu ya. Luar biasa ya bapak-bapak suami kita ini. Oke, Bu Nurita, tidak pernah. Dukungan yang terbesar ya saat ini tentu dari suami ya, terutama pada saat dulu di proyek gitu ya. Artinya dulu saya cukup lama kan di proyeknya 1,5 tahun, artinya pulang ke Padang cuman sekali berapa minggu gitu ya. Artinya anak-anak yang 3 orang otomatis suami yang handle, walaupun dibantu oleh orang tua tapi ya saat itu memang luar biasa sih menurut saya pengorbanan suami ya. Dan saya memang pertama pas ditawarkan ke sana memang saya minta izin suami dulu, oke atau enggak gitu. Oke, artinya sebenarnya istilah di belakang laki-laki hebat ada wanita kuat itu juga berlaku kebalikan ya. Di belakang Sepertinya demikian. Sepertinya demikian. Artinya itu reverse sebenarnya juga berlaku untuk di belakang wanita yang hebat juga ada para suami-suami yang sangat mendukung. Ya Sangat mendukung betul. Tepuk tangan dulu suami. Tepuk tangan untuk suami. Oke. Jadi kita akan masuk ke sesi ketiga. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, kita akan ada games atau challenge yang kedua. Wow, kok bisa seperti ini? Oke, Sobat Semen Padang. Jadi tadi kan di awal Ibu Ratna, Ibu Nurita sudah pernah mempunyai experience ya. Katanya apa tadi? Karnaval. Karnaval menggunakan baju apa? Baju pengantin ya, Baju adat daerah. Untuk itu, karena tadi di awal disebut kayak gitu, kita mau challenge ya kan, ibu-ibu berdua ini untuk memakai baju adat daerah. Dinilai berdasarkan ketepatan dan kerapian dalam menggunakan dalam waktu 3 menit. Yang menang dapat poin, yang kalah dapat penghargaan lagi berupa hukuman. Ya kan? Are you ready? Oke, Sobat Semen Padang, kita udah lihat di atas meja sudah tersaji 2 set pakaian adat daerah yang harus digunakan atau dipakai oleh ibu berdua ini dalam waktu 3 menit saja. Are you ready, Ibu-ibu? Ready. Timekeeper ready? Kita mulai dalam waktu
3, 2, 1. Ayo. Ya Allah. Waktu sudah habis, kita lihat. Heart rate-ku 133. Ini yang menilai adalah juri profesional kita datangkan dari Afghanistan. Jadi, silakan juri profesional. Ini udah ada nih. Iya. Bagus nih. Bu Ratna nih suntiangnya udah benar ya. Jadi, kita sudah selesai untuk challenge yang kedua. Pemenangnya adalah Ibu Ratna lagi. Bagi yang kalah, kita kasih penghargaan untuk memilih ini. Yang mana ya kira-kira? Tolong skip. Jeng jeng. Oke, buka dan dibaca. Jeng 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 jeng. Yeay, selamat. Oke, Sobat Semen Padang, kita udah selesai melaksanakan challenge yang kedua dengan hasil seperti ini. Cantik ya. Oke, Ibu Ratna, Ibu Nurita, di sesi ketiga ini kita akan masuk sesi yang namanya adalah menjawab netizen. Jadi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan dari netizen-netizen yang jumlahnya sangat banyak. Sampai 500 pertanyaan yang masuk. Artinya mereka sangat antusias sekali dengan program kita ini gitu ya. Dari 500 itu kita pilih 10 pertanyaan. Jadi nanti saya akan melontarkan pertanyaan, cukup satu orang aja yang menjawab pertanyaan kedua, nanti orang yang kedua gitu ya, kita gantian. Oke, yang pertama, @maca.si, kenapa milih bekerja di Semen Padang dibandingkan semen yang lain? Waktu itu ya ikut rekrutmen saja sih Bu Anita. Tidak ada tidak ada hal tertentu. Semangat dari job seeker gitu. Jadi kebetulan ikut rekrutmen Semen Padang, keterima, dapat restu dari orang tua, ya sudah kita jalani saja. Apa yang menarik mengenai Semen Padang sehingga dipilih? Mungkin karena saya jurusan saya dari teknik kimia ya, jadi mungkin lebih ya pengen bekerja di sesuai industri gitu dibanding Oke, pertanyaan kedua dari @dika Padang. Kesan pertama masuk Semen Padang bagaimana sih? Kesan pertamanya adalah wow, ini adalah perusahaan yang besar gitu. Gitu yang ada di benaknya waktu itu ya, karena kita kan dari
nggak pernah ya waktu itu lihat perusahaan kayak gini, luar biasa. Oke, pertanyaan ketiga adalah dari @thegreen_187. Berat gak sih jadi karyawati di Semen Padang? Berat nggak sih jadi karyawan Padang? Enggak ya, rasanya ya just enjoy the ride. Enjoy the ride. Just enjoy the ride. Go with the flow. Asik ya. Iya, gitu. asik ya gitu. Oke, pertanyaan keempat dari Aprilianto. Bagaimana sih tips beradaptasi di industri yang mayoritas laki-laki? Gimana ya? Kita bersikap profesional aja sih ya sebenarnya gitu. Jadi kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dan memang kita berkomunikasi dengan baik bersama rekan-rekan kerja ya. Saya rasa itu cukup membantu untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Gitu. Oke, pertanyaan kelima @Vinolareka. Apa motivasi kamu untuk semangat bekerja dan gak gampang menyerah? Apa motivasi utamanya? Saya menikmati dalam menjalankan pekerjaan ini gitu. Alright, kita menuju ke pertanyaan ke-6 dari @Muti_OKT. Apakah ada privilege khusus yang didapat karyawati saat bekerja di lingkungan pabrik? Saya bukan dari bekerja di lingkungan pabrik ya, cuman ya mungkin kalau membandingkan dengan di proyek gitu, rasanya sih nggak ada ya. Kalau misalnya ya sama gitu, tinggal kita aja yang menempatkan diri gitu. Kalau memang tugasnya memang harus pulang pagi ya bisa jadi pulang pagi, sama halnya dengan karyawan yang laki-laki. Gitu. Oke, good. Pertanyaan ke-7 dari @Reni_Maldini_3. Kalau ada trouble di pabrik malam hari, karyawati disuruh ke pabrik juga nggak sih? Jadi tergantung dengan di mana kita ditempatkan gitu ya. Dalam hal khusus, kalau misal di tempat kerja saya quality control, memang pernah, tapi itu jarang. Jarang, tapi pernah. Pernah. Oke, bangun malam-malam dibangunin gitu langsung ke pabrik gitu ya. Artinya memang itu dituntut profesionalisme Iya, kita ya. Oke, pertanyaan ke-8 dari @d_Anna_. Suka duka kerja di lapangan, apalagi kalau sedang hamil. Waduh, kebetulan waktu hamil saya di proyek Indarung 6 sebagai engineer di proyek Indarung 6. Nah, dukanya kebetulan karena hamil ya, mungkin hormonnya jadi lebih melo, jadi kalau stresnya di proyek kan memang beda ya, luar biasa gitu ya. Kita dikejar deadline, terus ini tekanan dari tekanan tugas gitu ya. Sehingga kadang-kadang saya bisa di tengah rapat tuh tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba bisa nangis sendiri gitu. Habis itu masuk lagi ke ruang rapat gitu. Oh gitu, kita ini time to stress, habis itu kita comeback Iya, stronger. memang harus seperti itu, jangan diikutin gitu ya. Oke, harus di apa itu ya, dikondisikan betul gitu ya. Oke, yang nomor 9 adalah dari @Rizigawa. Apakah waktu rekrutmen dulu nih, apakah ada persyaratan berat badan dan tinggi badan untuk wanita dalam perekrutan waktu itu? Tidak ada persyaratan tinggi dan berat badan gitu ya. Artinya besar badan atau tinggi badan tidak berpengaruh, yang penting Tidak. sehat, yang penting jasmani, sehat. rohani gitu ya. Ya, dan kita kompeten. ada ini tes kesehatan kan di akhir itu. Tes kesehatan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kayaknya harus dua-duanya aku tanyain. Dari @John Manik. Bangga nggak sih bekerja di Semen Padang? Alhamdulillah sangat bangga lah ya untuk Apalagi istilahnya kita jadi leader perempuan gitu ya. Dengan kita bekerja di Semen Padang ya, alhamdulillah ini kan pintu rezeki ya. Kita bisa membantu orang tua, keluarga sekitar gitu ya. Artinya enggak untuk kita aja gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir adalah yang nggak ada di pertanyaan sini, di pertanyaan dari kami. Apa pesan untuk para generasi muda, khususnya related dengan Hari Kartini? Singkat aja. Buat perempuan-perempuan Indonesia, buat generasi muda, teruslah semangat, walaupun kita
berada di dalam kondisi pandemi yang tidak baik, jangan menjadi halangan untuk rekan-rekan, untuk generasi muda, untuk terus menggapai cita-cita. Mungkin cukup hari ini, hadiahnya nggak dikasih? Kita kasih hadiah, oh pinter ya, sehati kita Bunda. Hadiahnya jangan lupa untuk yang menang, nanti yang kalah juga kita kasih hadiah kok. Hadiah hiburan. Hadiahnya ini adalah persembahan dari Semen Padang bagi wanita tangguh Semen Padang. Ini dia. Ini semoga semakin bangga. Insya Allah. Ini Semen Padang. Oke, Sobat Semen Padang, alhamdulillahirrahmanirrahim kita udah selesai keseluruhan rangkaian dari acara kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program Suara Perempuan Semen Padang. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan semangat bagi para generasi muda, terutama perempuan-perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Kartini.